di mana PNUK itu seolah-olah mengatasnamakan negara. Ya, mereka mengadakan sebuah uji kompetensi kepada calon apoteker Indonesia, generasi-generasi muda Indonesia yang akan atau ingin menjadi apoteker ya. Ini kita bicara tentang hak asasi manusia ini di sini ya. Ingin menjadi seorang apoteker, tapi dilakukan sebuah penghambatan ya, yang saya anggap ini sebagai sebuah sisi kelam dunia pendidikan Indonesia di eranya Presiden Joko Widodo ini. Ini sangat memalukan. Iya, Sobat Uta, kita dalam program Uta Bicara dan kita tahu bahwa dalam beberapa waktu lalu ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia atau PNUK. Berawal dari dia memberikan nilai batas lulus bagi calon apoteker dan ini akhirnya terbongkar semua kesewenang-wenangan dan juga malpraktek yang dilakukan oleh PNUK. Nah, untuk membahas itu kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ketua Dewan Pembina Yayasan UTA 45 Jakarta, Pak Rudi Anodarsono. Pak Rudi, bisa cerita sedikit nih tentang kenapa UTA sampai mengeluarkan somasi hingga 2 kali? Gini ya, kita sebagai kampus nasionalis, kampus kebangsaan, bahwa pendidikan dan pencerdasan bangsa itu menjadi yang utama untuk Universitas 17 Agustus 45 Jakarta. Oleh karena itu kita tidak ingin ada sesuatu yang menjadi gambaran buruk ya untuk dunia pendidikan di Indonesia. Ini yang harus kita luruskan dulu ya. Jadi bukan masalah somasi atau ketidaksukaan kita kepada PNUK atau kepada siapapun. Tapi bagaimana kita ingin meluruskan dan kita harapkan di sini peran pemerintah itu bisa dilakukan sesuai dengan undang-undang ya tentang pendidikan nasional, tentang bagaimana mencerdaskan bangsa. Dan ini tidak boleh dilakukan dengan melanggar aturan, melanggar undang-undang atau apalagi melakukan sebuah tindakan yang dapat mencederai atau menjadi sisi gelapnya dunia pendidikan di Indonesia. Yang saya anggap ini sebagai sebuah sisi kelam dunia pendidikan Indonesia di eranya Presiden Joko Widodo ini. Ini sangat memalukan ya. Iya Pak Rudi, kan dalam somasi kedua yang dikirimkan UTA 45 ini sepertinya banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh PNUK sendiri ya. Ada putusan sewenang-wenang tadi, ada pengabaian terhadap Permendikbud, ada juga masalah kemana dana hasil dari penerimaan yang bukan pajak yang diterima oleh PNUK. Ini bisa dijelaskan Pak? Ini yang saya anggap ini kita di negara yang lucu-lucuan ini kan. Ya benar kan ini. Ini saya anggap ini kita negara badut ini kan. Lucu ini. Di mana PNUK itu seolah-olah mengatasnamakan negara. Ya, mereka mengadakan sebuah uji kompetensi kepada calon apoteker Indonesia, generasi-generasi muda Indonesia yang akan atau ingin menjadi apoteker ya. Ini kita bicara tentang hak asasi manusia ini di sini ya. Ingin menjadi seorang apoteker, tapi dilakukan sebuah penghambatan. Ya. Di sini yang terdera ini kan PNUK, tapi kita tidak tahu di belakangnya ada siapa aja kan. Ya. Tapi ini ada sebuah kejahatan dalam dunia pendidikan ya. Bahwa mereka itu mengaku seolah mendapatkan kewenangan dari negara untuk melakukan uji kompetensi yang dapat menggagalkan cita-cita generasi muda Indonesia atau cita-cita rakyat Indonesia yang ingin menjadi seorang apoteker. Ini jahat ini. Kalau pandangan saya ya, ini suatu kesalahan yang sangat fatal. Dan ini saya mempertanyakan juga saya sangat mempertanyakan di mana peran dari Kemendikbud Ristek ini. Di mana peran dari Komisi 10 DPR ini kan?
kok bisa ini berlaku sampai sekian tahun berjalan tanpa ada izin, tanpa ada legalitas, tanpa ada legal standing yang mendasari bisa terbentuknya sebuah panitia nasional mengatasnamakan negara menguji calon apoteker hanya atas dasar kesepakatan. Bagaimana sebuah kesepakatan itu dapat, kesepakatan dalam tanda kutip ya, dari oknum-oknum tertentu ini dapat menghambat atau menghancurkan masa depan generasi muda Indonesia? Apa ini jumlahnya ribuan? Yang saya bilang ini termasuk kejahatan kemanusiaan di sini. Pandangan saya ya, saya sebagai orang hukum, saya sebagai praktisi hukum, saya melihat ini suatu yang sangat menakutkan untuk masa depan generasi muda Indonesia dan masa depan pendidikan Indonesia. Ya. Tapi kan dalam jawaban terhadap somasi ini kan PNUK ini merasa dibentuk oleh KFN sebelum adanya Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Gimana menurut pandangan Pak? Apa kewenangan KFN sampai dapat membentuk sebuah organisasi atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan seseorang itu lulus atau tidak secara negara, secara resmi atas nama negara? Setahu saya bagaimana mereka membentuk atau membuat sebuah standarisasi, ya, membuat standarisasi tentang etika atau apapun cara untuk menjadi seorang apoteker. Itu setahu saya, dan standar itu mereka memberikan masukan kepada pemerintah, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, bukan memberikan izin kepada pihak lain. Ya, karena KFN itu yang saya tanya tadi, siapa sih KFN? Kan itu kan, yang bisa membuat sebuah keputusan memberikan SK atau perizinan itu yang saya nggak mengerti tentang yang saya bilang sistem tata negara kita ini hancur nih, rusak memang. Jadi seharusnya kelulusan itu tetap ditentukan oleh kampus, lalu seperti di Fakultas Hukum kan ada untuk jadi advokat, jadi apa itu baru ditentukan oleh yang lain. Kampus sebagai dunia pendidikan, ya mesti diingat itu. Kampus sebagai dunia pendidikan dan satu-satunya lembaga pendidikan yang sah yang diberikan kewenangan oleh negara, ya, bukan hanya oleh kementerian, oleh negara untuk mendidik dan menyatakan seseorang itu lulus atau tidak. Dan ingat, kampus tidak berdiri sendiri di sini untuk disebut mempunyai kemampuan meluluskan atau mengadakan dunia pendidikan kepada generasi muda. Ingat, ya, adanya sebuah badan akreditasi nasional yang dibentuk oleh negara yang mengawasi, memeriksa, mengevaluasi kampus-kampus ini. Apakah kampus-kampus ini masih layak atau bisa disebut sebagai dunia pendidikan memberikan pendidikan kepada generasi muda, dinyatakan mampu meluluskan atau mampu membentuk atau mencetak generasi muda sesuai dengan standar yang diinginkan oleh negara. Ingat ya, jadi sebuah dunia pendidikan itu yang namanya kampus itu atau perguruan tinggi diawasi, diakreditasi standar kemampuan sarana prasarananya semuanya, ya, dosennya, kemampuan dosen dan semua segala macam oleh negara yang diwakili oleh Badan Akreditasi Nasional. Jadi nggak sewenang-wenang itu kampus melaksanakan pendidikan kepada mahasiswa atau bisa meluluskan seorang mahasiswa, tidak. Semua ada ujian, ada tahapan yang mesti kita lewati. Ya, jadi itu kampus. Ya, dan satu-satunya yang punya hak untuk melakukan pendidikan, mendidik generasi muda. Ya, Pak, dalam jawaban terhadap somasi ini kan juga pihak PNUK kan mengajak mediasi, tapi kan menolak untuk mediasi dilakukan di kampus UTA 45. Ini apakah memang ini menandakan mereka tidak punya itikat baik? Kalau mediasi, pertemuan, mengajak ini dan itu, saya nggak ikut campur. Ya, karena itu antara mereka dengan kampus. Ya, silakan ditentukan, diketemukan bagaimana caranya. Tapi sebagai seorang pendidik, seorang pengelola dunia pendidikan, saya menghimbau dan saya sangat meminta Pak Joko Widodo, Mas Nadiem sebagai menteri, selesaikan ini secepat mungkin. Ya, jangan menjadikan ini sebuah
batu sandungan yang bukan dapat ya, ini sudah merusak sistem pendidikan. Buruk, ya? Jadi presiden buruk, dan tadi yang saya sampaikan tadi, ini menjadi sisi kelam dunia pendidikan kefarmasian di era Pak Joko Widodo sebagai seorang presiden. Ya, bagaimana sebuah institusi tanpa izin, tanpa legalitas resmi dapat menyatakan seseorang tidak lulus atau tidak boleh melanjutkan dunia pendidikannya atau tidak boleh berkarir sebagai seorang apoteker. Ya. Jadi ini sebuah hal yang sangat memalukan sebenarnya. Jadi Kemendikbud sendiri harus melakukan apa, Pak? Periksa Ya. Periksa ini, siapa yang memberikan izin? Karena sesuai dengan SK Menteri, baik yang 2016 maupun 2020 itu, ya Permendikbud itu, ujian nasional itu, panitia nasional uji kompetensi terhadap profesi apapun, itu harus dinyatakan atau dibentuk oleh SK Menteri. Ingat, bukan oleh sebuah lembaga lainnya yang memang tidak punya kewenangan di sana. Oleh SK Menteri tegas di sana. Ya, di Permendikbud 2016 atau 2022 itu jelas. Ya, panitia nasional uji kompetensi profesi kefarmasian atau kesehatan itu dibentuk oleh SK Menteri. Dan satu yang tadi kamu sampaikan, penerimaan uang itu yang jumlahnya saya hitung, dan juga ada beberapa teman-teman dari Kemendikbud kita sudah bicara, ya itu jumlahnya sudah triliunan itu. Nah, kemana uang triliunan ini? Yang seharusnya kalau juga sesuai dengan SK Menteri, baik 2016 ataupun 2020 itu harus masuk sebagai PNBP, yang harusnya masuk ke kas negara, tidak kepada kantong-kantong pribadi. Ya. Nah ini mesti diusut juga, mesti dijelaskan masuknya ini kemana. Ini penting, ya supaya kita nggak ada presiden seseorang ini merasa dengan kepintaran, kemauan dan kehebatannya ini, dengan merasa punya kewenangan, seolah-olah saya bisa, saya mampu, saya boleh, kan gitu. Nanti akan diikutin, dengan yang lain. Nanti ini sangat menjijikan. Ya, dunia pendidikan yang kita berpikir tentang standar moralitas, standar integritas, ya, kan itu dunia pendidikan kan? Itu yang harus dicermati. Ya, dunia pendidikan ini Kemendikbud kalau sudah seperti ini, Komnas HAM dan Pak Joko Widodo, yang saya sampaikan ya, cobalah memahami bagaimana sih situasi yang ada di bawah ini kan. Ya, jadi jangan hanya hura-hura, foya-foya, dan jangan hanya berpikir tentang seremonial. Kita bukan negara seremoni, kita negara yang sedang membangun dengan segala macam permasalahan yang ada. Ya, itu yang harus diselesaikan. Jadi jangan berpikir tentang kemunafikan, kesombongan, ngurus rumah tangga sendiri kita belum mampu, kita mau ngurusin orang lain, mau ngurusin keadilan di negeri kita sendiri kita belum mampu, kita berbicara tentang keadilan di negara lain. Kan itu lucu jadi buat saya ya, saya agak aneh menurut saya gitu. Terakhir Pak Rudi, ini jawabannya tentu tidak memuaskan, jawaban dari somasi tersebut. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh UTA? Ya saya sampaikan tadi ya, kalau untuk masalah seperti itunya saya tidak mau banyak ikut campur. Saya serahkan kepada universitas dan kepada bidang hukum yang menangani ini untuk menyelesaikan bagaimana kasus ini harus selesai. Tidak boleh tidak, ya. Kasus ini harus selesai. Itu aja harapan saya. Dan satu harapan saya, mudah-mudahan Pak Jokowi di sini mendengar ya. Tolong Pak Jokowi, Mas Nadiem, selesaikan ini. Saya sebagai pengelola dunia pendidikan, saya sebagai akademisi sangat tercoreng, sangat malu dengan situasi yang ada. Itu aja dari saya ya. Saya harapkan ini bisa selesai secepatnya supaya ke depan tidak lagi bertambah banyak korban. Korban udah ribuan ini, mungkin udah puluhan ribu ini korban. Itu yang saya harapkan. Oke, baik Pak Rudi, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang, makasih ya. Iya Sobat UTA, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan UTA 45 Jakarta tentang carut marut di dunia pendidikan, terutama di uji kompetensi apoteker. Dan kita akan kembali lagi dalam episode yang lainnya dalam
Uta Bicara.